Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi organisasi kerja dan etika perkebunan yang saya dapatkan dari mata kuliah etika profesi dan pengembangan diri di semester 6. Baiklah, marilah kita langsung masuk ke dalam materinya. Organisasi kerja dan etika perkebunan di sini pengertiannya dalam pengembangan karyawan selain ditingkatkan pada aspek peningkatan keterampilan teknikal, manajerial, dan konseptual pengenalan budaya perkebunan perlu diberikan secara dini oleh seluruh karyawan untuk mencegah timbulnya nilai-nilai kurang bagi perusahaan di kemudian hari. Salah satu implementasi dari budaya perkebunan adalah etika perkebunan itu sendiri. Etika perkebunan dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, etika dalam konteks tugas sehari-hari, staf kebun, staf pabrik, staf administrasi, staf traksi atau pengambilan produk dan sarana produksi. Yang kedua, etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, etika dalam rangka pengembangan atau penguasaan diri. Etika dalam konteks tugas sehari-hari. Yang pertama, staf kebun. Memulai pekerjaan sepagi mungkin adalah waktu dan cara yang sangat baik bagi di kehidupan perkebunan. Karena kita tahu bahwa pagi hari produktivitas kerja pagi hari lebih tinggi daripada siang hari. Para asisten kebun perlu membiasakan para karyawannya untuk bekerja pagi sehingga mendapatkan produktivitas lebih tinggi atau lebih baik. Etika dalam tugas sehari-hari meliputi mencermati dan melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja. Yang kedua, memperagakan cara kerja kepada karyawan dengan menggunakan APD sehingga dapat melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Mengontrol kinerja karyawan agar karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh. 4. Melakukan evaluasi kerja. Melakukan evaluasi kerja adalah pemantauan hasil kerja, mana yang perlu diperbaikin, mana yang perlu diapresiasi. Jika ada kekurangan besok atau di kemudian hari sehingga dapat mengantisipasinya agar tidak jadi kembali. Dan yang terakhir, membuat laporan. Kemudian yang kedua, staf pabrik mengontrol kualitas hasil yang disinergikan dengan hasil bahan baku dari kebun. Bahan baku harus segera diproses untuk pengolahan. Etika tugas sehari-hari meliputi meminimaliskan selama dan setelah pengolahan. Yang kedua, mengontrol kondisi bangunan dan peralatan sesuai dengan fungsinya. Pengaturan shift tenaga kerja dengan disiplin kerja. Disiplin yang kerja tinggi sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, mengendalikan update administrasi. Yang keempat, rapat koordinasi. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh. 3. Staf administrasi. Proses produksi di perkebunan tipe proses batch atau kelompok sederhana dengan pengelompokan kerja berdasarkan aktivitas karyawan antara lain mulai dari karyawan tanam sampai panen dan transportasi. Oleh karena itu, peranan perencanaan menjadi sangat penting dan dominan. Etika tugas sehari-hari selaku karyawan administrasi adalah mengolah informasi yang ada menjadi informasi yang teratur, yang mengacu kepada ketepatan waktu, keakuratan, dan dapat dipercaya. Implementasi antara lain keakuratan dan dapat dipercaya karena digunakan untuk ketepatan dalam mengambil keputusan. Bawahan bersikap tegas demi tegaknya prosedur administrasi. 4. Staf traksi. Tugas staf traksi yaitu menghasilkan produk bagi alat-alat, kendaraan dan mesin yang dikelola sehingga mampu memenuhi dan
dan memuaskan para pelanggannya. Etika kerja dalam tugas sehari-hari adalah penggunaan alat kendaraan dan mesin selama produksi dengan tidak melakukannya atau mengambil bahan-bahan yang tidak penting. Hal-hal yang harus dilakukan adalah ketelitian dalam melaksanakan kerja termasuk maintenance karena berhubungan dengan cost. Asisten harus menjadi teladan terhadap setiap karyawannya. Yang kedua, etika dalam kehidupan sehari-hari, sikap terhadap atasan dan bawahan. Tidak ada hubungan yang bebas dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang kelihatan tak berarti dapat berperan dalam kesuksesan seseorang. Di sini termasuk istri harus dijaga. Cara berhadapan dengan atasan harus memperhatikan aspek-aspek tertentu. Sikap duduk, berdiri, bicara dan lain harus sopan. Tidak ngomong pembicaraan dengan asal bunyi, jangan cepat menyiagakan padahal belum mengerti. Di sini termasuk harus baik dalam bertingkah laku terhadap atasan. Suasana kerja, untuk menciptakan suasana kerja jangan membeda-bedakan karyawan karena sara. Usaha hubungan kerja dengan semua komponen harus baik, pupuk dan jaga kekompakan antara staf, tidak boleh ada selisih paham, tidak menjadi provokator. Kehidupan pribadi, kesuksesan berkarir dimulai dari rumah, oleh karena itu harus menjaga kualitas hidup pribadi, kedamaian, karena kedamaian itu yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, etika dalam pengembangan dan pengisian diri. Yang pertama, niat adalah jalan khusus yang kita pilih dan kita laluin. Anda harus tahu kemana arah tujuan dan bagaimana sampai ke sana dalam perjalanan dimulai. Niat berbeda dengan sasaran. Sasaran adalah sesuatu yang berwujud dapat dicapai, mempunyai awal dan akhir. Kebanggaan. Orang yang mempunyai harga diri yang sehat cenderung mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang menurut pengetahuan mereka baik. Merasa enak diri dan prestasi kita adalah sehat dan dibenarkan, itu adalah arti kebanggaan. Dalam artian kita mendapatkan juara atau apa, jadi kita berhak untuk membanggakan diri kita. Kesabaran, orang yang baik atau sabar mungkin kelihatan mencapai garis akhir paling lambat, tetapi mereka biasanya berlari dalam perlombaan yang berbeda. Orang sabar pada umumnya tidak mudah terpancing emosinya, selalu mengalah dalam setiap keadaan situasi. Ketabahan hati identik dengan keuletan atau keinginan. Hal ini menggambarkan kemampuan tak terbatas untuk seseorang mencapai sebuah tujuan. Kesabaran itu perlu, dan tidak ada yang mungkin berhasil tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah kunci dari segala keberhasilan. Namun tanpa ketabahan hati tidak cukup bagi kita untuk berada dalam jalur yang benar, sehingga kita dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, sehingga kita tidak bertindak secara konsisten. Sudut pandang merupakan kapasitas untuk melihat yang benar-benar penting dalam situasi tertentu. Sudut pandang di sini dalam artian pandangan kita melihat sesuatu, merupakan pusat yang mengatur 4 prinsip yang lain: niat, kebanggaan, kesabaran, ketabahan hati. Sudut pandang adalah pandangan kita melihat sesuatu dan bagaimana kita mengambil keputusan, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Seseorang dapat menemukan keseimbangan dan merasa puas dengan membangun hati kecil setiap hari untuk refleksi diri sehingga menjadi bijaksana. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi kali ini yang
berjudul Organisasi Kerja dan Kode Etika Perkebunan dalam mata kuliah Etika Profesi dan Pengembangan Diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.